Om Swastiastu, memperkenalkan saya Dr. Muda Priyanka Ramia akan mempresentasi tentang General Anesthesia. Anestesi umum. Anestesi umum adalah tindakan menghilangkan rasa sakit secara sentral disertai hilangnya kesadaran yang bersifat reversible. Dengan anestesi umum akan diperoleh trias anestesia iaitu hipnotik, analgesia, relaksasi otot. Metode anestesi umum terdapat parenteral, dan pre-inhalation. Bagi parenteral adalah intravenal dan intramuscular di mana tindakan singkat induksi anestesia. Parenteral adalah biasanya pada anak, tindakannya singkat induksi anestesia. Pre-inhalation adalah menggunakan volatile agent dengan oksigen. Faktor yang mempengaruhi anestesi adalah respirasi, di mana semakin meningkat konsentrasi yang dihirup, semakin menaik tekanan parsial zat anestetik, semakin meningkat ventilasi alveolus, semakin meninggi kadar anestetik, dan sirkulasi di mana sebahagian zat anestesi diserap melalui jaringan dan vena. Jaringan akan menjadi jenuh dan yang kembali ke vena lebih banyak berdasarkan aliran darah paru dan cura jantung. Faktor yang mempengaruhi anestesi jaringan memperbedakan tekanan parsial obat antara darah arteri atau jaringan, koef partisi jaringan atau darah, aliran darah, dan zat anestetik di mana potensi dari berbagai macam obat anestetik ditentukan oleh MAC iaitu minimal alveolus concentratio, konsentrasi terendah zat anestetika dalam alveolus yang mampu mencegah terjadinya respon terhadap rangsang sakit. Terdapat faktor lain seperti ventilasi, di mana semakin besar ventilasinya semakin cepat pendalaman anestesi. Bagi cura jantung, semakin tinggi cura jantung, semakin lambat induksi dan pendalaman anestesi. Dan untuk suhunya, semakin turun suhu, semakin larut zat anestesia sehingga pendalaman anestesianya semakin cepat. Keuntungan anestesi umum, pasien tidak sedar mencegah ansitas pasien selama prosedur medis berlangsung. Efek amnesia menyandarkan memori buruk pasien yang dapat akibat ansitas dan berbagai-bagai kejadian intraoperatif yang mungkin memberikan trauma psikologis. Memungkinkan melakukan prosedur yang lama memudahkan kontrol penuh ventilasi pasien. Kerugian anestesi umum sangat mempengaruhi fisiologis, memerlukan pemantauan yang lebih holistik, tidak dapat mendeteksi gangguan SSP, misalnya penurunan kesadaran, risiko komplikasi pasca bedah lebih besar dan memerlukan persiapan pasien lebih seksama. Stadium-stadium anestesinya terdapat 4, di mana stadium 1, stage 1 adalah analgesia, stadium 2 adalah excitement, combative behavior, dangerous state. Stadium 3 terdapat surgical anesthesia di mana terdapat 4 plane 1, plane 2, plane 3, dan plane 4. Stadium 4 adalah medullary paralysis, iaitu respiratory dan vasomotor control disease. Premedikasi, pemberian obat anticholinergic, sedaktif, dan analgetik. Menimbulkan rasa nyaman bagi pasien yang meliputi bebas dari rasa takut, tegang, dan khawatir, bebas nyeri dan mencegah mual muntah, mengurangi sekresi kelenjar dan menekan reflux vagus, memperlancar induksi, mengurangi dosis obat anestesia, mengurangi rasa sakit dan kegelisahan pasca bedah.
Teknik anestesi nafas spontan dengan sungkup muka, teknik anestesi nafas spontan dengan pipa endotrakia, teknik anestesi dengan pipa endotrakia dan nafas kendali, dan juga ekstubasi. Obat anestesi umum, thiopental, propofol, ketamin, etomidate, midazolam, opioid, anestesi inhalation, pelumpuh otot. Analgetik narkotik adalah morfin di mana dosis premedikasi dewasa 5 hingga 10 mg intramuskular digunakan untuk mengurangi kecemasan dan ketegangan pasien menjelang pembedahan. Morfin adalah depresan susunan saraf pusat bila rasa nyeri ada sejak sebelum tindakan bedah. Petidin, dosis premedikasi dewasa 50 hingga 75 mg intravena diberikan untuk menekan tekanan darah dan pernafasan serta merangsang otot polos. Droperidol dan fentanyl tersedia dalam kombinasi tetap dan tidak diperguna untuk menimbulkan analgesia neuroleptik. Barbiturat, terdapat barbiturat itu pentotal, menghilangkan kesadaran dengan blokade sistem sirkulasi deformasio retikularis. Dipergunakan dalam larutan 2,5% atau 5% dengan dosis permulaannya 5 hingga 6 mg kilogram per berat dan selanjutnya ditambah sampai 1 gram. Penggunaannya adalah untuk induksi, selanjutnya diteruskan dengan inhalasi. Cara pemberiannya adalah larutan 2,5% dimasukkan intravena perlahan 4 hingga 8 cc sampai penderita tidur, pernafasan lambat dan dalam. Apabila penderita dicubit tidak bereaksi, operasi dapat dimulai. Selanjutnya suntikan dapat ditambah secukupnya apabila perlu sampai 1 gram. Untuk antikolinergik, atropin diberikan untuk mencegah hipersekresi kelenjar ludah dan bronkus selama 90 minit. Dosis 0,4 hingga 0,6 mg intramuskular bekerja setelah 10 hingga 15 minit. Penggunaan iosin dan atropin efektif sebagai anti-mual dan muntah, tetapi bila iosin dikombinasi dengan morfin atau pavaratum menambah sedasi. Obat penenang yaitu diazepam, pemberian dosis rendah bersifat sedatif sedangkan dosis besar hipnotik. Menyebabkan tidur dan penurunan kesadaran yang disertai nistagmus dan bicara lambat tetapi tidak berefek analgesik. Dosis premedikasi dewasa 10 mg intramuskular atau 5 hingga 10 mg oral dengan dosis maksimal 15 mg. Dosis sedasi pada analgesi regional 5 hingga 10 mg intravena, dosis induksi 0,2 hingga 1 mg per kilo berat badan intravena. Terdapat klasifikasinya, terdapat dua yaitu inhalational dan intravenous. Inhalational adalah untuk advantage of controlling the depth of anesthesia dan metabolismnya minimal dan secreted dari exhalation. Untuk anestesi inhalasi non-halogenated gas yaitu nitrous oxide, halogenated hydrocarbon seperti halotan, enfluorine, isofluorine, desfluorine, sevofluorine, methoxyfluorine. Gas partition coefficient adalah untuk solubility di darah, akan determine rate of induction dan recovery of inhalation anesthetics, akan mengurangkan darah dengan gas coefficient dan mempercepatkan induction dan recovery.
iaitu nitrous oxide, halogen akan mengurangkan induction dan recovery. Oil gas partition coefficient adalah untuk ukuran lipid solubility di mana correlate dengan potensi analgesik. Makin tinggi lipid solubility, makin potent anesthetic. Sampelnya adalah halogen. Obat anestesi inhalasi dinitrogen oksida iaitu gas gelap. Dinitrogen oksida merupakan gas tidak berwarna, bau manis, tidak iritasi dan juga tidak terbakar. Pemberian seharusnya disertai oksigen minimal 25%. Bersifat anestetik lemah, analgesiknya kuat. Penggunaan dalam anestesi umumnya dipakai dalam kombinasi dinitrogen oksida rasio oksigen iaitu 60% rasio 40%, 70% rasio 30% dan 50% rasio 50%. Dosis untuk mendapatkan efek analgesik digunakan dengan perbandingan 20% rasio dengan 80%, untuk induksinya 80% rasio 20% dan untuk pemeliharaan 70% rasio 30%. Obat anestesi inhalasi halogen. Halogen merupakan obat anestetik yang kuat dan kekuatannya 4 hingga 5 kali atau 2 kali kloroform. Keuntungan penggunaan halogen adalah induksi cepat dan lancar, tidak mengiritasi jalan nafas, bronchodilatasi, pemulihan cepat, proteksi terhadap shock, jarang menyebabkan mual muntah. Kerugiannya adalah sangat poten di mana relatif terjadi overdosis, analgesik dan relaksasi yang kurang harus dikombinasi dengan obat analgetik dan relaxan. Enfluran merupakan obat anestetik ether berhalogen berbentuk cairan, mudah menguap, tidak mudah terbakar, tidak bereaksi dan dengan soda lem. Induksinya dengan enfluran cepat dan lancar. Isofluran merupakan ether berhalogen berbau tajam dan tidak mudah terbakar. Induksinya dengan enfluran, isofluran atau desfluran jarang dilakukan kerana pasien sering batuk dan waktu induksinya menjadi lama. Sevoflurane, induksi dengan sevoflurane lebih disenangi kerana pasien jarang batuk walaupun langsung diberikan dengan konsentrasi tinggi sampai 8 volume persen. Seperti dengan halogen, konsentrasi dipertahankan sesuai kebutuhan. Anestesi intravena. Anestesi intravena digunakan untuk induksi anestesia rapid pada onset. Recovery-nya adalah redistribution dan juga mengurangkan inhalation anestesi untuk maintenance. Sampelnya adalah thiopental, midazolam, propofol, etomidate, dan ketamin. Obat anestesi intravena adalah natrium thiopental, ketamin, droperidol, dipyridine. Natrium thiopental adalah thiopental dan pentotal, di mana thiopental merupakan bubuk kuning yang bila akan digunakan dilarutkan dengan air menjadi larutan 2,5% atau 5%. Droperidol terdapat dihydrobenzeperidol, drolaptan, dan dipyridine adalah diisopropylphenol dan propofol. Relaxan. Relaxan manfaat obat ini adalah di bidang anestesi memudahkan dan mengurangi cedera, membuat relaksasi otot lurid selama tindakan pembedahan, menghilangkan spasme laring dan refleks jalan nafas, memudahkan pernafasan kendali selama anestesi. Relaksan pelumpuh otak dipolarisasi adalah non-kompetitif dan juga pelumpuh otot non-dipolarisasi
polarisasi inhibitor kompetitif, tidak menyebabkan depolarisasi. Relaxan terdapat non-dipole intermediate acting iaitu untuk selama 15 hingga 30 minit dan non-dipole short acting iaitu untuk 10 hingga 15 minit. Sekian presentasi untuk general anestesi. Terima kasih.